I- Ibu ingin Mbak Dila, Mbak Dini, Mbak Aini, Mbak Lia, dan Mbak Husna menyalakan kamera untuk membantu Ibu dalam melakukan simulasi pembelajaran. Baik, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Siapa yang tidak hadir hari ini? hadir, Bu. Kenapa masih tidak hadir? Baik ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kita bernyanyi terlebih dahulu supaya kita bersemangat dalam melakukan pelajaran hari ini. Ayo, Mbak Dini dipimpin teman-teman. Ayo Mbak Dini pimpin teman-temannya. Berdoa nih, Bu. Nggih. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita di pagi hari ini memiliki manfaat dan keberkahan yang sangat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Bu. Ya baik, Ibu akan screen terlebih dahulu. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari kelas 2, tema pertama hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran pertama. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan kalimat perintah yang rumpang, siswa dapat melengkapi kalimat perintah dengan kata yang tepat. Dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. Yang keempat, dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. Dan yang kelima, dengan diberikan benda konkret, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan benar. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah wacana. Ibu ingin Mbak Dini membacakan wacana tersebut. Apakah Mbak Dini hadir? Hadir, Bu. Ayo Mbak Dini dibaca. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Dini sudah lancar sekali membacanya. Nah, di sini Ibu mempunyai pertanyaan. Ibu ingin bertanya kepada Mbak Aini. Apakah Mbak Aini hadir? Hadir, Bu. Ya. Apa yang Mbak Aini lakukan pada waktu jam istirahat di sekolah? Saya membeli makanan dan minuman di kantin, Bu, dan juga bermain bersama teman-teman. Oh ya, terus yang pertanyaan kedua, apakah Mbak Aini bermain dengan teman? Iya, Bu. Biasanya Mbak Aini bermain apa dengan teman-temannya? Bermain, itu, Bu, sonda. Ya, sangat sekali menarik. Dan yang ketiga, bagaimana sikap Mbak Aini ketika bermain dengan temannya? Saya bermain dengan teman-teman dengan bekerja sama, Bu, dan juga saya tidak boleh bermain curang, Bu. Baik, benar sekali Mbak Aini.
Nah, di sini apakah ada yang tahu mengenai apa contoh hidup rukun dan apa pengertian hidup rukun dan apa contoh hidup rukun di sekolah? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Ya, di sini hidup rukun adalah pola hidup seseorang atau kelompok yang saling menghormati satu sama lain dan saling menyayangi antar sesama manusia. Dengan pola hidup rukun, seseorang atau kelompok akan memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Dan di sini Ibu mempunyai video pembelajaran mengenai contoh hidup rukun di sekolah. Sebentar ya anak-anak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Mari kita simak bersama-sama video contoh sikap hidup rukun di sekolah. Kakak mempunyai contoh sikap hidup rukun di sekolah, yaitu yang pertama, saling menghargai antar teman. Menghargai merupakan sikap terpuji yang harus kita ikuti. Yang kedua, saling menyayangi. Menyayangi antar teman sebaiknya kita lakukan agar kita memiliki teman yang banyak. Yang ketiga, saling menghormati. Menghormati merupakan kegiatan yang sangat baik karena dengan menghormati akan tercapainya hidup rukun. Yang keempat, saling tolong-menolong. Tolong-menolong dengan teman salah satu ciri bahwa seseorang membutuhkan bantuan orang lain. Nah, tadi kan sudah mengetahui apa saja contoh-contoh sikap hidup rukun yang harus dan patut kalian contoh serta ikuti. Sekarang, kakak punya contoh sikap hidup tidak rukun di sekolah yang tidak boleh kalian contoh serta kalian ikuti. Di antaranya, yang pertama, mengganggu teman ketika beribadah. Sikap ini tidak mencontohkan sikap saling menghargai. Yang kedua, mengejek teman. Nah, sikap ini tidak mencerminkan sikap menyayangi dan menghormati. Yang ketiga, mendiamkan teman ketika kesulitan. Tentu saja teman-teman, sikap ini tidak memperlihatkan sikap tolong-menolong. Baik. Apakah anak-anak sudah memperhatikan video pembelajaran mengenai sikap hidup rukun di sekolah? Ayo, kalau sudah, Ibu ingin bertanya kepada Mbak Dila. Ayo coba sebutkan ulang apa contoh sikap hidup rukun di sekolah. Apakah Mbak Dila hadir? Sepertinya Mbak Dila gangguan sinyal. Apakah Mbak Dini hadir? Hadir, Bu. Nah, ayo coba Mbak Dini sebutkan apa contoh sikap hidup rukun yang ada di sekolah. Itu, Bu, saling membantu teman, tidak boleh mengejek teman, Bu. Ya, benar sekali. Anak-anak sudah paham mengenai sikap hidup rukun di sekolah. Dan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Di sini Ibu mempunyai percakapan antara Ibu dengan Udin. Ibu ingin Mbak Aini berperan sebagai Udin. Apakah Mbak Aini hadir? Hadir, Bu. Ya, baik. Dan Mbak Dini sebagai ibunya. Baik, Bu. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din.
Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Baik, di sini Ibu mempunyai pertanyaan. Ibu ingin bertanya kepada Mbak Husna, apakah hadir? Hadir, Bu. Ayo Mbak Husna, apa kalimat perintah yang ada pada percakapan yang dibacakan oleh Mbak Dini dan Mbak Aini? Kalimat perintahnya, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Dini. Ada lagi? Ada satu lagi, Bu. Bawalah bekalmu kembali ya. Sudah, Bu. Ya, benar sekali. 100 buat Mbak Husna. Dan di sini Ibu mempunyai gambar mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif. Dan di sini Udin menggambar dengan menggunakan pensil warna dan Edo menggambar dengan menggunakan spidol dan Siti menggambar dengan menggunakan krayon. Nah, Ibu di sini Husna ada gambar mengenai pasangkanlah siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Ibu ingin bertanya kepada Mbak Lia, apakah hadir? Hadir, Bu. Ayo coba Mbak Lia cocokkan. Jawabannya, dicocokkan. Sebentar, Bu. Udin itu gambar nomor 3. Yang Edo gambar nomor 2. Yang ketiga Siti itu gambar nomor 1, Bu. Iya, benar sekali. Siti menggambar imajinatif dengan menggunakan apa Mbak Lia? Menggunakan krayon, Bu. Ya, 100 buat Mbak Lia. Dan di sini Ibu mempunyai pertanyaan, apa perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol? Ibu ingin bertanya kepada Mbak Aini. Apa? Hadir, Mbak. Nggih. Pensil warna memberikan hasil goresan halus. Warna yang dihasilkan kurang tebal. Kertas yang digunakan untuk mewarnai juga tidak mudah kotor, tapi kertas jadi gampang rusak. Jika ingin mengarsir warna, maka perlu melakukan goresan berulang-ulang. Sudah, Bu. Yaitu menggambar dengan menggunakan apa Mbak Aini? Menggunakan krayon, Bu. Pensil warna dan spidol. Ya, baik Ibu ingin bertanya kepada Mbak Dila, apakah hadir? Ya, Bu. Ayo Mbak Dila, apa perbedaan hasil mewarnai menggunakan spidol? Yaitu hasil goresan dari spidol halus dan warnanya tebal. Warna pada kertas terkadang bisa tembus dan kertas menjadi agak basah, Bu, jika terjadi kesalahan pewarnaan goresan. Spidol sulit untuk tembus, Bu. 100 buat Mbak Dila, sudah paham mengenai menggambar imajinatif. Ibu ingin bertanya kepada Mbak Lia, apa perbedaan hasil mewarnai dengan menggunakan krayon? Apakah Mbak Lia hadir? Hadir, Bu. Ya, ayo dijawab. Jawabannya yaitu krayon menghasilkan warna yang tebal.
Kertas lebih mudah kotor, kalau ingin menghapus coretan krayon bakal susah. Hasil goresan dari krayon juga kasar. Untuk mendapatkan hasil yang merata, kita perlu melakukan pewarnaan secara berulang. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Ria, sudah benar sekali menjawabnya. Di sini Ibu mempunyai tugas, yaitu buat kalian membuat gambar imajinatif dengan menggunakan bahan tersebut. Bisa dipilih apa, boleh menggunakan krayon, bisa menggunakan pensil warna atau spidol. Dengan gambar bebas. Apakah sudah paham mengenai tugasnya? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi